Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya ya, Swanto, di channel Swanto Al-Jafi. Masih seperti biasa ya, saya akan mengupas terkait dengan gangguan asam lambung GERD ansiopsikomatis. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab komentar-komentar yang ada pada video sebelumnya. Nah, kemudian sebelum saya menjawab, saya mohon maaf ya teman-teman ya, karena tidak bisa menjawab komentar satu persatu ya di kolom komentar ya, karena kan kesibukan saya ini sudah lumayan banyak ya. Jadi dari pagi harus ini ngurusi bocil-bocil ya. Wah, saya punya anak 3 ini, anak ini yang ketiga ini usia masih 2 tahun, ini usia 4 tahun, dan yang pertama sekolah kelas 1 SD. Nah, sebelum saya melanjutkan, mohon bantuannya untuk di subscribe dulu ya teman-teman ya. Kenapa perlu di subscribe? Karena jika Anda mensubscribe channel ini, tentunya channel saya dapat berkembang dengan baik. Jika channelnya saya dapat berkembang, maka saya akan lebih semangat lagi dalam membahas, mengupas terkait dengan gangguan asam lambung GERD ansiopsikomatis sesuai dengan pengalaman saya ya. Nah, teman-teman ya, sebelum saya menjawab komentar teman-teman ya, nah, jadi saya ini bukan seorang dokter ya, bukan seorang psikiater, bukan seorang psikolog, bukan seorang hipnoterapi, bukan seorang pengobatan tradisional dan seterusnya, bukan ya. Saya ini hanya orang biasa yang mana dulu pernah mengalami sakit ya, asam lambung GERD anxiety psikomatis selama kurang lebih hampir 5 tahun ya, 5 tahun. Nah, sehingga cukup banyak pengalaman-pengalaman yang sudah saya lewati terkait dengan cara menangani penyakit asam lambung ini. Nah, teman-teman, langsung saja ya, untuk saya akan menjawab pertanyaannya ya. Ya, mohon dimaklumi ya, ini nggak bisa saya jawab semuanya mungkin ya nanti ya, karena ini waktunya juga terbatas, karena ini nanti saya sebentar lagi juga berangkat bekerja, sehingga agak terburu-buru ini membuat videonya ya, karena kalau melihat jadwal ini nanti aktivitas di pekerjaan saya kayaknya sampai sore, sehingga saya sempat-sempatkan saja untuk menjawab pada pagi hari ini ya. Nah, teman-teman, yang pertama ya, ini dari Arthur Cuna 5682. Kang, sampean sembuhnya berapa bulan, Kang? Nah, untuk saya pribadi jujur ya, untuk kesembuhan ini bertahap ya, dan hampir lupa ya kapan sembuhnya, berapa pastinya itu, berapanya itu lupa. Cuman yang saya masih ingat-ingat itu, yang pertama sembuh itu lambungnya dulu ya, saya itu lambungnya dulu sembuh. Yang untuk stresnya memang agak lama ya. Kalau lambung itu sekitar 2 sampai 1 bulan sembuh lah ya, dengan cara jaga makan ya. Kemudian untuk stresnya itu nanti beriringan dengan waktu. Nah, kemudian juga perlu pelatihan ya. Nah, ya mungkin kalau sembuh cepat dan tidak itu sebenarnya tergantung pada komitmen kita ya, komitmen kita dalam menjaga 3P. Semakin kita itu konsisten menjaga pola makan, pola pikir, dan pola hidup, itu tentunya akan mempercepat. Jadi nanti setiap masing-masing orang itu nanti tentunya akan berbeda ya, ada yang cepat, ada yang lambat ya. Kalau konsisten itu mungkin ya 1 bulan 2 bulan itu sembuh lah ya, sembuh. Cuman kalau memang kita tidak bisa konsisten ya, memang mungkin agak lama. Nah, ini yang susah konsistennya itu biasanya adalah di psikisnya ya. Psikisnya itu kita
mengalami stres tapi kita tidak sadar ya. Jadi stresnya itu hal-hal yang sepele saja sebenarnya ya, tapi itu tanpa kita sadar itu membuat kita stres ya. Contohnya adalah kita bertanya, misalnya kita sedang menjalankan 3HP ya, nah kemudian kok besoknya kok masih sama perasaannya ya, masih sama, kok tidak ada perubahan, dipikir lagi, kenapa ya kok tidak ada perubahan, jangan-jangan saya sakitnya bukan sakit asam lambung, jangan-jangan saya sakitnya sakit yang lain. Nah itu ya, spekulasi-spekulasi itu ya, itu nanti menjadikan gangguan pemikiran sendiri ya, atau stres tersendiri yang kita tidak sadar ya, kita tidak sadar. Nah, yang namanya hasil dari menjaga 3P itu ya tidak sekarang menjalankan 3P, besok langsung merasakan hasil, tidak ya. Paling cepat itu 1 minggu lah, 1 minggu kita baru bisa merasakan perbedaannya antara sebelum kita menjaga 3P dan setelah menjaga 3P itu 1 minggu sudah ada terasa bedanya. Nanti 2 minggu itu betul-betul kita merasakan dampaknya, terutama di lambung ya, terutama di lambung. Nah baru nanti 1 bulan itu insya Allah teman-teman sudah bisa beraktivitas ya biasa, normal lah. Nah cuman biasanya kalau yang punya anxiety ini masih ada ketakutan-ketakutan, sehingga itu nanti yang menghambat juga ya. Jadi kita sebenarnya secara fisik sudah normal, tapi karena ada ketakutan, nanti jantungnya berdebar lagi. Nah, berdebarnya itu sebenarnya karena faktor kita itu stres ya, cemas ya, atau takut ya, takut pingsan, takut ibaratnya kita mau jalan ya, takut tidak sampai, takut mati di tengah jalan, dan seterusnya itu ketakutannya itu masih tinggi, sehingga jantungnya berdebarnya masih kencang. Nah, ini memang yang butuh latihan ya, untuk yang anxiety-nya itu memang butuh proses, dan latihannya itu ya pelan-pelan sekali ya. Kalau kita tiap hari latihan ya nanti cepat lah ya, cepat. Nah kemudian untuk cara-cara menangani pikirannya juga di video-video sebelumnya juga saya beberapa sudah saya share ya, itu tinggal diikuti saja. Kemudian pertanyaan lagi ini dari Venim KS 8549. Ini mau nanya, saya penderita asam lambung, suka keliengan dan nafas pendek. Nah, memang ya kalau orang yang kena asam lambung terlebih ada kecemasan, ini sensasi khasnya itu ya keliengan sama nafas pendek. Jadi setiap kita beraktivitas itu kayak seolah-olah pikirannya kita mau pingsan. Nah, begitu ya. Kemudian kalau sudah itu nanti kita langsung jantungnya berdetak kencang, kalau sudah nafasnya terengah-engah. Nah, itu hal yang wajar ya. Jadi respon tubuh kita itu kalau misalkan kayak nafas pendek, keliengan itu memang respon yang wajar, karena ada perubahan gejolak di dalam diri kita. Nah, saya mengatakan wajar bagaimana ya, namanya tubuh kalau ada gangguan ya, entah itu gangguan pikiran, entah gangguan fisik, itu responnya seperti itu. Kita lihat ya anak kita atau saudara kita itu ketika dia itu mau kena flu, itu dia biasanya demam itu. Nah itu nanti jantungnya berdetak kencang itu kalau kita perhatikan, kencang, dan nafasnya juga cepat. Nah itu respon tubuh untuk melindungi diri ya. Jadi detak jantung kita itu kencang itu ya karena ada bahaya ya, entah itu bahaya dari dalam, entah itu bahaya dari luar. itu responnya, respon melindungi dirinya ya seperti itu. Maka kita supaya untuk mengurangi sesak napas dan deg-degan itu, pikiran takut itu harus dihilangkan ya. Takut kematian, takut penyakit kronis, segala ketakutan itu ya memang harus kita kelola ya, kalau tidak nanti ya susah juga. Kemudian selain itu juga ada pengaruh dari gas ya. Jadi asam lambung yang tidak normal itu nanti menimbulkan gas itu banyak sekali. Kalau sudah gas banyak sekali itu di perut, yang namanya gas itu kan dia akan melakukan dorongan-dorongan ya, entah itu dorongan di perut, ke atas, ke bawah, dan semuanya itu nanti dorongan itu akan mempengaruhi sakitnya. Kalau dorongannya ke atas, nanti yang sakit di pernafasan, di dada, entah dada kanan, entah dada sebelah kiri ya. Kemudian kalau ke bawah ini ada di payuan ya. Nah itu juga nanti
kedua juga sakit, atau di tengah-tengah juga bisa ya, di perut tengah atau di ulu hati. Pokoknya sensasi sakit-sakit itu biasanya sepengalaman saya itu karena faktor gasnya itu masih tinggi. Nah, caranya mengatasinya bagaimana? Cukup minum air putih hangat ya, pelan-pelan saja. Itu sering aja, sering nih seperti ini. Alhamdulillah. Nah, kita biasakan tiap hari minum air putih hangat minimal 8 gelas, lebih tidak masalah ya. Saya biasanya lebih ya. Cuma nanti efeknya kita jadi sering pipis ya. Tapi nanti buat yang kena anxiety psikomatis ini biasanya sering pipis ini nanti menjadi pemikiran lagi, stres lagi. Jadi tenang ya, itu hal yang wajar saja, yang wajar. Nah, pertanyaan berikutnya dari Bu Biyung Ratina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, pokoknya kalau kena asam lambung 1000 sensasi rasanya, pokoknya ini aku lagi kambuh padahal dulu udah sembuh total. Bagi nomor HP nanti kita sharing. Nah, untuk nomor HP mohon maaf ya, sementara ini belum bisa saya share ya, saya bagikan ya, karena khawatir yang namanya orang yang terkena asam lambung ini kan dia selalu ingin diperhatikan ya, sehingga ketika nanti dia WA atau telepon kemudian tidak direspon ya, mungkin karena saya ada banyak aktivitas, saya khawatirnya nanti membuat kepikiran ya. Jadi lihat saja video-video saya sebelumnya terkait dengan keluhan-keluhannya ya. Nah, kemudian yang namanya asam lambung anxiety psikomatis ini ya memang bisa kambuh ya, saya katakan bisa kambuh. Nah, kambuhnya kenapa? Nah, coba kita ingat-ingat sebelum kita terkena asam lambung anxiety psikomatis. Dulu kan kita sehat ya, dulu kita tidak kena asam lambung anxiety psikomatis. Nah, kemudian kita tanya, kenapa kita bisa kena asam lambung anxiety psikomatis padahal kita sehat? Karena hidup kita itu berantakan ya, berantakan di makannya, berantakan di pikirannya, berantakan di pola hidupnya. Nah, 3 hal inilah ya yang menjadikan kita terkena asam lambung anxiety psikomatis. Nah, bagaimana jika kita sudah sembuh ya? Bagaimana jika? Nah, kalau kita sudah sembuh ya berarti berlaku seperti dulu lagi ketika kita sembuh. Ketika kita dulu sembuh, kemudian hidup kita berantakan dari pola makan, dari pola pikir, dari pola hidup, menyebabkan asam lambung anxiety psikomatis. Sekarang pun juga sama, ketika kita sudah sembuh, kalau tidak menjaga 3P ya ada kemungkinan ya bisa terkena asam lambung lagi. Sehingga pesan buat diri saya ya, ini diri saya ya, dan juga teman-teman semua yang sudah sembuh pulih ya, mau tidak mau ya kita harus konsisten menjaga 3P. Supaya apa ya? Supaya pengalaman yang dulu pernah nggak enak ya jangan sampai terulang kembali ya. Kita ingat-ingat saja lah ya, terutama makanan ya. Makanan itu kan kalau sesuai dengan selera ya, selera itu kan ya yang pedas, yang kecut, yang pokoknya yang berasa-rasa lah ya, itu kalau suka dengan karena menuruti selera. Akan tetapi kalau itu nanti mengakibatkan asam lambung kita tidak normal, buat apa ya kan? Nah, demi mendapatkan keenakan yang hanya di mulut ya, demi keenakan yang sesaat, tapi sakitnya bertahun-tahun ya. Dan saya tidak menginginkan hal itu, walaupun ya kalau memang keinginan makan sesuatunya itu saya tinggi banget, itu tetap saya makan, cuman kadarnya saya kurangi. Contoh misalnya ingin sekali makan durian misalnya, ya palingnya saya makan 1 biji lah, 1 biji. Pengen makan sate ya juga paling saya makannya 1 tusuk tuh ya. Jadi sekarang saya bisa makan apapun, hanya saya membatasi kapasitasnya. Yang tadinya makan sepuasnya, sekenyangnya, sekarang ya yang penting saya pingin makan itu saya makan, kalau sudah merasanya sudah begitu saja ya. Sehingga keinginan yang terlalu itu sudah terbayarkan dengan makan sedikit. Dan
makan sedikit itu sebenarnya justru ada kepuasan tersendiri ya, ada keenakan tersendiri. Jadi tidak perlu kita makan sampai puas, itu nggak perlu ya. Yang penting pinginnya makan apa, makan nggak masalah, tapi kapasitasnya sedikit dan jangan sering ya. Misalkan kita pengen makan durian itu ya, ya udah makan 1 biji saja, tapi jangan tiap hari. Ya ini sekarang makan ya, kalau makan lagi nanti bulan depan atau bagaimana. Pokoknya jangan berlebihan lah begitu. Yang penting pinginnya apa kita turutin, tapi kapasitasnya sedikit aja. Selanjutnya ini masih sama ya, dari Biyung Ratina. Assalamualaikum, salam kenal Bang, mau tanya, yang aku rasakan lemes, suka dingin, perut begah, mohon penjelasannya. Nah, kalau lemes itu faktornya banyak ya. Biasanya kalau ada 2 faktor ini ya, yang satu kurang nutrisi ya, jadi makanan kita itu belum tercukupi, atau 2 itu stresnya masih tinggi ya, stresnya masih tinggi sehingga kita itu lemes. Dan juga bisa juga karena kita itu sama sekali tidak pernah beraktivitas, jadi aktivitasnya hanya di kamar, di depan TV ya, tanpa melakukan aktivitas-aktivitas lainnya ya. Dulu saya juga seperti itu ya. Dulu saya aktivitasnya hanya di kamar, nonton HP ya, kemudian mau keluar rumah aja langsung ketakutan, masuk lagi, duduk di ruang tamu bingung ke kamar lagi, berbaring lagi, seperti itu terus. Nah, itu ternyata tidak membantu proses penyembuhan ya, justru itu memperlambat, sehingga yang sering terjadi itu biasanya kakinya dingin, badan lemes ya, kayak nggak punya tenaga begitu. Mau ngapa-ngapain juga males ya, semangatnya nggak ada. Itu solusinya adalah kita minum air hangat ya, minimal 8 gelas, makan dijaga, sama tiap pagi itu jalan kaki ya, entah mau pakai alas kaki, entah itu tidak, silahkan ya. Nah, jalan kakinya seberapa jauh ya, semaksimal mungkin kita kuatnya seberapa jauh ya. Jadi misalkan kok kita masih kuat ya, dilanjutkan saja. Kalau saya awal-awal paling jalan kaki sekitar 200 meter, 300 meter, 500 meter gitu ya. Itu di minggu pertama saya ya, waktu proses pemulihan ya, minggu pertama saya jalan cuma 500 meter. Tapi di berikutnya saya tambah lagi 1 kilo, saya tambah lagi sampai, kalau sekarang mungkin sekitar 5 kilo sampai 7 kilo lah berjalan kaki itu. Biasanya saya lakukan selama 1 sampai 30 menit. Nah, itu kalau misalkan tidak ada aktivitas pekerjaan ya. Tapi kalau ada aktivitas ya saya menyesuaikannya. Kalau sudah memang jamnya harus bekerja ya saya berhenti begitu. Kemudian ada dari @sayuhime. Nah, boleh makan timun? Nah, boleh ya. Teman-teman yang mengalami asam lambung dan seri psikomatis boleh makan timun. Timun juga bagus ya untuk pencernaan ya, sepengalaman saya juga itu tidak mengganggu ya, tidak mengganggu asam lambung ya. Jadi aman untuk timun, baik mau dimakan mentah maupun direbus, itu kalau sepengalaman saya timun nggak bermasalah ya. Nah, kemudian yang perlu teman-teman lakukan ya, sebelum mengkonsumsi sesuatu itu, saran saya itu teman-teman coba secara berkala itu cek kadar gula ya, kemudian kolesterol sama asam urat. Nah, 3 hal ini teman-teman dalam berkala, entah itu 2 minggu sekali, entah itu sebulan sekali, itu teman-teman cek aja ya, karena itu nanti yang menjadi patokan kita buat yang kita konsumsi ya. Yang kita mau konsumsi apa itu nanti setelah kita tahu kondisi tubuh kita ya. Nah, dulu saya ya awal-awal itu yang namanya cek darah itu saya takut ya. Takut kalau nanti kolesterolnya tinggi, takut nanti kalau gula darahnya tinggi, takut kalau asam uratnya tinggi. Nah, tetapi takut seperti itu, tapi saya makannya masih sembarangan ya, masih makan santan, masih makan sate, masih makan durian, masih makan, pokoknya makannya itu kacau. Nah, sehingga saya tidak tahu dulu kadar
darahnya bagaimana, makan semua lah. Saya kan akhirnya badan itu menjadi tidak nyaman ya, tidak enak ya. Nah, maka teman-teman itu harus cek itu 3 hal itu, cek darah ya, cek gula, cek kolesterol, cek asam urat. Nah, nanti kalau darah itu ya, untuk mengeceknya itu saran saya itu pagi hari sebelum makan ya. Nah, pagi hari sebelum makan itu kondisi darah itu betul-betul netral ya, betul-betul netral. Nah, sebelum makan itu kadar gula itu maksimal ya, itu di angka 100 ya. Kalau lebih sedikit sih nggak masalah, tapi normalnya, bagusnya, yang paling ideal itu 100. Nah, tapi kalau lebih nggak apa-apa, tapi kalau sudah lebih berarti kita memang harus stop gula ya. Kalau sudah lebih dari 100 stop gula. Kemudian kalau karbo masih nggak masalah ya, yang penting kalau sudah 100 lebih kita stop gula pasir lah, stop. Kalau makan nasi nggak masalah. Kemudian kalau asam urat itu kalau yang cowok itu maksimal 7, kalau yang cewek maksimal 6 ya. Kenapa saya tahu ya? Karena saya sering baca-baca ya artikel-artikel. Nah, kalau sudah lebih dari itu, maka teman-teman perlu yang namanya menghindari makanan yang mengandung protein tinggi sama purin. Nah, pengalaman saya dulu asam urat sampai 12 ya, sampai 12 itu saya mengatasinya ya seharusnya dengan makan mentimun ya, makan mentimun. Kemudian untuk makannya saya menghindari sayuran hijau, menghindari telur ya, menghindari tempe juga ya. Proteinnya saya dulu waktu masih 12 itu hanya dari tahu saja, tahu putih saja ya. Tahu putih juga aman. Atau kuning putih telurnya saja nggak apa-apa, tapi khusus telur ayam kampung ya nggak. Kalau saya dulu nggak bisa telur biasa nggak bisa, itu asam uratnya nanti tinggi lagi. Itu ya. Kemudian untuk makanan untuk sayurnya ya yang sudah saya share di video sebelumnya. Kemudian untuk kolesterol ya, kolesterol juga perlu juga ya, itu nanti untuk mengontrol kita supaya tidak sering makan kerupuk sama gorengan ya. Nah, ini kan makanan sehari-hari orang Indonesia itu kan kerupuk, gorengan. Nah, tapi tanpa disadari itu nanti menyebabkan kolesterol itu tinggi. Nah, ketika kolesterol tinggi itu makannya juga hati-hati ya, pokoknya stop santan, stop makanan yang mengandung minyak ya. Kemudian juga stop daging merah, stop ya. Kalau daging ayam silakan, tapi jangan digoreng, direbus ya. Nah, tapi kalau biar aman ya nggak usah daging, nggak usah sekalian, nggak apa-apa. Sampai nanti kolesterolnya agak mendingan, itu baru nanti makan daging lagi. Nah, kolesterol yang normal itu adalah maksimal di 200 ya. Jadi kalau asam urat itu maksimal di 6 untuk cewek, 7 untuk cowok. Gula itu maksimal di angka 100, kemudian kalau kolesterol maksimal di angka 200 ya. Nah, kemudian kalau kena kolesterol juga saya dulu makannya timun ya, timun juga ya. Timun itu bagus, bisa menurunkan kolesterol, bisa menurunkan untuk gula, bisa. Pokoknya timun itu bisa menurunkan 3 hal itu. Cuman teman-teman harus selalu cek darah berkala ya. Jangan sampai teman-teman konsumsi timun terus tapi nanti tensinya jadi rendah ya, karena itu juga bisa menurunkan tensi. Ya, sama juga tensi juga teman-teman juga perlu ukur juga ya supaya tensinya menjadi normal. Itu saya dulu tensinya nyampe 145 ya pada waktu masih stres tinggi. Jadi yang menyebabkan stres tinggi, yang menyebabkan tensi tinggi itu sepengalaman saya itu karena faktor stres yang tinggi ya, kemudian juga faktor tadi ya kadar gula, kolesterol, asam urat juga tinggi, itu juga berpengaruh terhadap tensi juga. Sehingga ya teman-teman, saya pikir wajib untuk cek itu, walaupun di awal-awal itu ketakutan tersendiri ya. Jadi di awal-awal teman nanti akan takut ya, karena tahu kolesterolnya tinggi, tahu gula darahnya, nanti ada ketakutan yang namanya anxiety, takutan. Tapi teman-teman lakukan saja. Takut di awal nggak apa-apa, tapi nanti setelah beberapa kali teman-teman tes sendirian itu bisa ya, atau di apotek juga bisa ya. Nah, itu kalau terbiasa dengan cek darah itu nanti teman-teman menjadi terbiasa, nggak takut lagi. Nah, kalau kita sudah tahu, itu nanti fungsinya adalah untuk rem kita ya, rem kita. Jadi
jangan jadikan nanti pengetahuan kita menjadi ketakutan kita, tidak ya, tapi pengetahuan kita itu menjadi rem kita dalam menata ya pola makan ya, pola pikir dan pola hidup. Jadi kalau kita sudah tahu kadar gula tinggi, berarti kita nggak usah makan yang manis-manis ya. Kalau manis buah nggak masalah ya, manis buah itu pun jangan berlebihan. Kemudian kalau tahu kolesterol tinggi, ya udah minyak stop semua, minyak santan stop, nggak usah ditambah lagi. Kemudian kalau kolesterol tinggi, kurangi alpukat ya. Alpukat itu kan bagus itu buat kita penderita asam lambung gut anxiety ya. Tetapi alpukat itu kalau misalkan kita punya kolesterol tinggi, itu juga bisa menaikkan. Nah, pengalaman saya seminggu full ya makan alpukat itu kolesterolnya naik ya dari 180 ya. Normal itu kan normal lah, menjadi 225 itu gara-gara makan apa namanya alpukat seminggu full karena berlebihan. Mungkin kalau makannya seminggu sekali sih nggak bermasalah ya. Nah, dulu waktu saya ketika kolesterol naik ya stres ya, cuman karena sudah terbiasa dengan ngetes sendiri kolesterol ya biasa saja. Yang penting itu sebagai pengetahuan saya supaya saya harus lebih komitmen lagi ini untuk menjaga makan, saya harus lebih ketat lagi ini menjaga makan. Itu saja sebenarnya untuk fungsinya. Jadi kita tahu kadar darah kita, kadar gula, kadar kolesterol, kadar asam urat untuk rem kita supaya nanti kita tidak berlebihan dalam memasukkan makanan ke dalam mulut ya, harus pilih-pilih. Nah, tetapi kalau teman-teman mau makan yang sehat, yang tanpa mikir ya, itu yang saya share di video sebelumnya ya, makan yang aman itu insya Allah aman untuk gula, aman untuk asam urat, aman untuk kolesterol. Nah teman-teman ya, ternyata waktunya sudah durasinya sudah habis ya. Untuk video-video pertanyaan-pertanyaannya tidak bisa saya jawab semua ya, karena ini saya sudah mau berangkat bekerja, jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti kalau misalkan channel ini sudah ada di atas 1000 subscriber, itu insya Allah nanti saya akan melakukan live ya, supaya nanti ketika ada teman-teman yang bertanya bisa langsung saya jawab pada waktu itu juga ya. Nah, bantu teman-teman untuk membagikan video ini supaya subscribernya di atas 1000. Nah, itu nanti insya Allah ya kita mengadakan live lah begitu. Itu teman-teman yang belum terjawab komentarnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang masih sakit, yang masih merasakan sensasi-sensasi, saya doakan ya, mudah-mudahan teman-teman segera diberi kesembuhan, kemudian diberi kebahagiaan kembali, yang sempat dulu hilang ya datang kembali. Nah, dan kemudian saya juga minta doa ya teman-teman, supaya saya selalu diberi kesehatan, kebahagiaan untuk selalu berbagi pengalaman, informasi terkait dengan penanganan gangguan asam lambung, gut anxiety, psikomatis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.